Makanya FPI dimusuhin. Jadi mereka lihat, oh nggak bisa nih. Nah, supaya maksiat ini bisa merajalela, bubarin aja FPI. Mau ngapain FPI ini dibiarkan? Makanya Front Pembela Islam dibubarkan. Jadi kami nggak bakal negosiasi soal kemunkaran kemaksiatan, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Saudara, barusan 2 mantu saya udah ceramah. Masa mertuanya ceramah lagi? Tega ente. Tadi Habib Muhammad bin Husain Attas, Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, mantu saya yang kedua. Sedangkan Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu pimpinan daripada HRS Center di Petamburan, saudara, beliau juga mantu saya yang ketiga. Jadi karena 2 mantu udah maju, mertua doa aja deh. Setuju? Setuju? Enggak, tega loh. Jadi musik ceramah juga harus, wajib, kelewatan. Tapi ya kawan, menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh 2 menantu saya yang begitu semangat bicara soal miras, minuman keras, saudara. Jadi pada kesempatan ini saya mau cerita dulu, boleh cerita gak? Kalau ceramah kan udah banyak tuh tadi tuh, ayat Qur'annya, hadisnya. Nah sekarang kalau saya mau cerita, boleh gak? Cerita soal miras di Indonesia, boleh gak? Betul. Nah saudara, sejak zaman Orde Baru dulu, banyak pabrik-pabrik miras dibangun di Indonesia di berbagai daerah, izin resmi dari pemerintah. Bahkan di tahun 1997 sebelum Pak Harto lengser di 98, beliau sempat mengeluarkan Kepres, saudara. Kepres nomor 3 tahun 97 tentang penertiban peredaran minuman keras. Jadi bukan minuman keras dilarang, bukan. Tapi ditertibkan, diklasifikasikan, digolong-golongkan. Ada golongan A, ada golongan B, ada golongan C. Nah, kalau golongan A boleh dijualnya di mana? Ada yang boleh dijual di pasar bebas, ada yang boleh dijual di hotel berbintang saja, ada yang boleh dijual hanya di tempat wisata dan seterusnya. Diatur. Tapi ingat, bukan larangan, hanya ditertibkan. Dengan kata lain, minuman keras memang diizinkan secara resmi oleh negara. Nah kemudian begitu tahun 1998 lahirlah Front Pembela Islam ketika itu, saudara. Front Pembela Islam meminta supaya Kepres nomor 3 tahun 97 itu dibatalkan, dicabut. Apalagi kita masuk era reformasi, nggak pantas minuman keras itu dilegalkan, saudara. Tapi permohonan kita ditolak. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Banyak laskar-laskar FPI di seluruh Indonesia, di setiap daerah melakukan demo-demo, protes-protes, bahkan sweeping dan razia minuman keras di berbagai daerah, saudara. Kita nggak mau peduli. Mau pabrik besar, mau warung kecil, minuman keras disebarluaskan, kita perangi habis-habisan. Banyak aktivis FPI, saudara, di mana-mana ditangkepi, diculik, disiksa, dibunuh, dipenjara, saudara. Jadi tahun-tahun itu kita perang habis-habisan melawan minuman keras, saudara. Nah, karena FPI habis-habisan melawan minuman keras dan pemerintah tidak suka, oligarki tidak suka, saudara, pemilik pabrik minuman keras tidak suka, apa yang terjadi? FPI di framing, ini organisasi radikal, ekstrem, teroris, main hakim sendiri, saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau di sini mengikuti perjalanan FPI tahun 98 sampai tahun 2000-an, saudara tahu
Bagaimana FPI melakukan razia di mana-mana. Pokoknya di mana kampung ada coba anak-anak muda mabok-mabokan, kita obrak-abrik. Lapo tuak saudara yang ada di Jakarta kita obrak-abrik. Laskar-laskar turun semua, betul-betul habis kita perang lawan minuman keras saudara. Tapi FPI ketika itu bukan hanya perang, dibawa melakukan demo, protes, lobi politik kepada kepala-kepala daerah saudara. Alhamdulillah ada wali kota yang ikut, banyak bupati yang setuju saudara, dan ada gubernur yang mau ikut gerakan kita. Akhirnya lahirlah perda anti miras saudara. Di mana-mana, bahkan sampai di Papua saudara, di Kabupaten Manokwari yang Islamnya dikit, minoritas, tapi masyarakatnya setuju, minta DPRD-nya buat perda anti miras, dibuat saudara. Ketika itu ada 200 perda lebih lahir melarang peredaran minuman keras saudara. Dan ini berlangsung sampai tahun saudara 2008-2009 saudara. Lalu apa yang terjadi saudara? Ketika itu SBY yang sedang menjadi presiden, pemilik pabrik-pabrik minuman keras protes, datang ke istana, lapor ke presiden, datang ke DPR, lapor ke anggota dewan. Apa mereka bilang? Kalau daerah-daerah buat peraturan minuman keras nggak boleh masuk ke daerah mereka, lalu produk minuman keras dari pabrik kami mau dijual di mana? Mereka protes karena mereka mau jual di saudara Indramayu dilarang, mau jual di Cimahi dilarang, mau jual di Kalimantan Selatan dilarang, mau jual di Kalimantan Timur dilarang, mau jual di Palembang dilarang saudara. Di mana-mana ada perda anti miras. Alhamdulillah. Nah, karena para oligarki, karena para penjahat yang punya pabrik minuman keras, termasuk yang punya hotel-hotel berbintang, termasuk yang mengelola pariwisata, mereka mengatakan larangan minuman keras di daerah-daerah tersebut mempersulit pariwisata, mempersulit penjualan kamar-kamar hotel, mempersulit peredaran minuman keras secara resmi saudara. Jadi mereka protes ke presiden, kan Kepres membolehkan, kenapa perda melarang? Akhirnya tahu apa yang terjadi saudara? Presiden SBY memanggil Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri diminta supaya memeriksa perda-perda anti miras di semua daerah. Kalau betul ada perda anti miras, itu dianggap bertentangan dengan Kepres saudara. Kalau bertentangan dengan Kepres, perda wajib dibatalkan, karena Kepres lebih tinggi daripada perda saudara. Nah, diam-diam Menteri Dalam Negeri membuat surat edaran, dikirim ke seluruh kepala daerah se-Indonesia saudara, mulai dari bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, semua disurati saudara, khususnya yang sudah mengeluarkan perda anti miras. Apa bunyi surat edaran? Supaya perda anti miras di daerah Anda dibatalkan bersama DPRD. Harus dibatalkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu keputusan presiden. Dan sebagian gubernur takut, jangan DPRD langsung cabut. Ini teguran dari pusat saudara. Sebagian bupati takut, bersama DPRD cabut itu perda anti miras saudara. Hampir separuh dari 200 perda yang kita perjuangkan mati-matian, FPI di setiap daerah berjuang, FPI di Ciamis, FPI di Garut, FPI di Jawa Tengah, di Jawa Timur, rame-rame saudara. Setelah berhasil dapat perda anti miras, kini pemerintah minta itu dibatalkan saudara.
Surat ini nggak terbuka. Kita di FPI nggak tahu ada surat itu, saudara, pada awalnya. Tapi alhamdulillah ada gubernur yang melawan, ada bupati yang melawan, ada wali kota yang melawan. Di antaranya seorang perempuan yang menjadi bupati di Indramayu, saudara. Dia dipanggil ke Mendagri, dia katakan, saya akan jaga rakyat saya. Saya nggak peduli apapun resikonya. Saya nggak mau rakyat saya mabok-mabokan, dan saya tidak akan batalkan perda yaitu Indramayu, saudara. Begitu juga wali kota di Cimahi, saudara, Jawa Barat, sama. Mereka nggak mau batalkan. Ada beberapa daerah lain melawan, tapi hampir separuh nggak berani melakukan perlawanan, batal. Nah, kemudian dari mana kita tahu, saudara? Begitu Bupati Indramayu mau diberhentikan, wali kota Cimahi mau dipecat, saudara, kita di Petamburan kedatangan tamu, utusan dari Ibu Bupati Indramayu dan utusan dari wali kota Cimahi. Mereka membawa berkas surat melapor. Habib Rizik, yang kami tahu FPI selama ini begitu komitmen dan begitu konsisten, konsen untuk memperjuangkan perda anti miras. Nah, kami mau kabarkan bahwa sekarang ada surat edaran dari gubernur, dari Menteri Dalam Negeri, supaya seluruh perda itu dicabut dengan alasan bertentangan dengan Kepres. Saya minta, mana suratnya? Saya dapat itu surat dari Mendagri, baik yang dikirim ke Bupati Indramayu maupun yang dikirim ke wali kota Cimahi, saudara. Begitu saya dapat, saya lihat, saya pelajari, terus bagaimana dia dipanggil ke Mendagri juga dapat ancaman, saudara. Nah, dari situ kebetulan Mendagrinya saya kenal, saya punya nomor HP-nya, saya kirim, saudara, pesan. Dulu masih sistem SMS, belum WA kayak sekarang, saudara. Kita kirim SMS, assalamualaikum, semoga Pak Menteri sehat. Maaf Pak Menteri, saya dan kawan-kawan di FPI minta waktu untuk bertemu, ada yang kami ingin bicarakan. Langsung kita sebut persoalannya. Nah, kami mendapatkan surat edaran yang ditandatangani oleh Anda yang meminta daerah membatalkan perda. Kami ingin tabayun, ingin konfirmasi, ini maksudnya apa, arahnya kemana, apa betul ini surat asli atau palsu? Enggak dijawab. Seminggu saya kirim lagi, enggak dijawab. Sampai sebulan saya kirim lagi, enggak dijawab. Ini laskar di bawah udah mau bergerak. Saya bilang jangan, jangan. Nah, akhirnya saya minta kepada FPI, kalau gitu tulis surat. Nah, mungkin dia nggak mau kalau lewat SMS. Bulan kedua pakai surat aja resmi, kirim ke Mendagri, minta waktu untuk audiensi, saudara, minta waktu untuk ketemu. Nggak dijawab juga sampai 1 bulan. Masuk bulan ketiga, komandan-komandan laskar menghadap, baik yang dari Jakarta maupun dari daerah. Habib, maaf, Habib selaku pimpinan kami sudah 3 bulan ini mengupayakan bicara, dialog dengan Mendagri soal surat itu, tidak ada respon. Karena itu maaf Habib, bukan kami membangkang, tapi kalau memang mereka sudah tidak merespon, ya sudahlah, biar kami laskar yang bergerak. Jadi Habib udah nggak usah ikut campur lagi, biar kami bergerak. Nah, akhirnya saudara, saya coba lagi, tetap nggak dapat waktu. Puncaknya laskar dari beberapa daerah bergerak dan menyerang Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, saudara, diserbu. Itu semua gedung tuh kaca yang di bawah hancur semua, saudara. Ribut. Begitu chaos di depan Kementerian Dalam Negeri, kaca pecah, saudara. Ada SMS masuk ke WA, ke handphone saya. Habib, apa bisa kita ketemu? Iya. Dari kemarin kemana lo? Terus dia tanya lagi, Habib, itu kenapa anak-anak laskar kok anarkis? Kenapa kantor saya kok diserbu? Kenapa banyak kaca yang hancur ini?
Saya katakan 3 bulan. Kita nih minta waktu buat dialog. Nggak ada itu FPI main hantam, nggak ada. Ini daerah udah panas. Mereka tuh mendapatkan perda susah payah, bukan mudah. Saudara, lobi DPRD, lobi kepala daerah, saudara, demo puluhan kali, saudara. Bukan gampang. Nah sekarang saya udah minta waktu, kita dialog. Kalau Anda terima dialog, kami mau konfirmasi, kita musyawarah, nggak bakal ada itu pengerusakan. Nah, akhirnya diundangnya, udah Habib, kalau begitu besok saya minta pengurus DPP FPI datang ke Kementerian Dalam Negeri. Baik, saya datang. Saya bawa teman-teman saudara, ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, ada Kiai Haji Misbahul Anam saudara, ada Kiai Haji Awit Masyhuri saudara. Saya bawa. Akhirnya berhadapan dengan Pak Menteri dan semua dirjen, irjen, sekjen, semua dihadirkan. Saya tunjukkan surat. Betul ini surat yang Anda buat. Dia katakan betul Habib. Tapi maksud saya ini sekedar anjuran. Anjuran bagaimana? Kepala-kepala daerah diancam mau diberhentikan dan ada yang sudah diberhentikan kok. Kalau sifatnya anjuran, kami nggak protes. Silakan aja pemerintah menganjurkan. Tapi jangan dipaksa dong, jangan diancam dong kepala daerah. Nah, setelah berdebat lama, saudara, akhirnya Pak Menteri, saudara, minta dimaklumi. Baik Habib. Kata Pak Menteri, begini Habib, kita siaran pers bareng. Saya akan jelaskan bahwa kita dari Kementerian Dalam Negeri tidak akan memaksa, terserahlah. Tadinya kita minta dicabut itu surat, saudara. Ya cuma namanya menteri cabut surat, saudara, gara-gara demo, gengsi, malu. Saya bilang baik, saya nggak mau bikin Anda malu. Lalu saya tanya, lalu usul Anda bagaimana? Nah, saya punya usul buat FPI. Daripada FPI nyerang, bakar, sweeping, razia, ngancurin minuman keras, usul saya, gugat saja ini Kepres ini yang tahun 97 di Mahkamah Agung. Gugat Beb, gugat supaya dibatalkan. Saya terima, saudara. Saya katakan kepada beliau dan seluruh jajarannya, baik, FPI akan menahan diri, tidak melakukan sweeping, tidak melakukan razia, tidak main bakar. Kita stop, kita siap bertarung di pengadilan. Kita bentuk tim, saudara, yaitu kuasa hukum yang dipimpin oleh Haji Munarman, saudara, yang dulu jadi sekjen FPI, saudara, sebelum FPI dibubarkan. Pengacara-pengacara kita kumpulkan, ayo kita gugat. Di tahun 2010 keluar putusan dari Mahkamah Agung, gugatan FPI dikabulkan secara keseluruhan, sehingga Kepres nomor 3 tahun 97 dibatalkan, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Bagus tidak? Bagus tidak? Muncul problem, saudara. Apa problemnya? Pabrik-pabrik minuman keras, hotel-hotel berbintang yang dagang minuman keras, seluruh pengedar minuman keras se-Indonesia, saudara, termasuk Departemen Perdagangan yang mengizinkan, Departemen Pariwisata yang mengizinkan, saudara, semuanya mengizinkan minuman keras atas dasar Kepres yang dibatalkan, saudara. Begitu Kepres dibatalkan, maka izin dari Departemen Perdagangan, izin pariwisata, izin perhotelan, saudara, yang membolehkan minuman keras beredar di tempat mereka otomatis batal, gugur. Kalang kabut lagi mereka, saudara. Akhirnya pengusaha-pengusaha minuman keras lagi-lagi datang ke presiden, saudara. Datang ke presiden, apa dia, mereka bilang, Pak Presiden, nggak mungkin dong minuman keras nggak ada aturannya, harus ada aturan. Nah sekarang bagaimana kalau nggak ada aturannya? Bagaimana perdalam minuman keras yang di hotel, yang di tempat pariwisata, bagaimana pabriknya? Semua kan ada izin perdagangan, ada izin bikin pabriknya. Nah ini kok kalau nggak ada Kepres, kalau Kepres ini dibatalkan, sudah dibatalkan, berarti kami tidak punya payung hukum. Lalu apa yang dilakukan Presiden SBY, saudara?
Presiden SBY memanggil beberapa ahli hukum, dikumpulkan untuk membuat Kepres baru, saudara. Lahirlah Kepres nomor 74 tahun 2012, saudara. Isi Kepresnya kurang lebih sama antara Kepres yang baru dikeluarkan Presiden SBY dengan Kepres yang dibatalkan oleh MA, kurang lebih sama, hanya diubah judul dan redaksi, saudara. Dulu judulnya penertiban miras minuman keras. Yang SBY keluarkan judulnya penertiban minuman beralkohol. Jadi begitu kami protes, apa kata mereka? Miras yang dilarang, minol nggak dilarang. Kurang ajar gak? Ayo saya mau tanya, kurang ajar gak? Lu berani lu bilang presiden kurang ajar? Masya Allah. Saya protes keras. Saya datangi menterinya, saudara, saya tanya, ini bagaimana? Anda yang mengusulkan, menyarankan supaya FPI jangan anarkis, jangan keras, nggak usah demo, nggak usah razia, nggak usah sweeping, supaya FPI ikut jalur hukum. Kami ikut jalur hukum dan kami menang. Begitu kami menang, kalian bikin lagi peraturan baru, cuman beda judul. Nah terus kalau begini bagaimana? Apa jawab Pak Menteri? Ya kalau Habib nggak suka, gugat lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara, saya tanya ke beliau, lalu kalau saya gugat terus saya menang lagi, nanti toto presiden yang baru bikin lagi peraturan Kepres lagi diizinin, terus sampai kapan? Dia diam. Bahkan saya datang ke almarhum Pak Artijo Alkostar, Hakim Agung yang jujur luar biasa, saudara. Saya tanya, Pak Artijo, ini bagaimana persoalannya? Ada Kepres soal miras, kita gugat, kita menang di Mahkamah Agung. Begitu menang, saudara, pemerintah bikin lagi peraturan baru, cuman ubah kata-kata, ubah judul. Apa jawab Pak Artijo? Ya, memang di negara kita begitu modelnya, Habib. Belum ada pakem yang mengatur itu. Mestinya kalau Kepres udah dibatalin, jangan dihidupin lagi, betul? Takbir. Saya mau tanya, dengar cerita begini kesel tidak? Jujur, kesel tidak? Mangkel tidak? Saudara, kemudian DPR RI mau bodoh-bodohin kita, saudara. Jadi para pengusaha miras ini datang ke DPR. Ini sudah ada Kepres yang mengizinkan peredaran minuman keras, tapi kami pengen bukan Kepres, undang-undang. Jadi mereka minta supaya Kepres tersebut menjadi undang-undang. Dibuatlah oleh DPR RUU minuman beralkohol. Isinya kurang lebih sama dengan Kepres yang izinin minuman keras, saudara. Hampir semua fraksi di DPR sudah setuju, saudara, dan FPI 3 kali diundang. Saya kirim Pak Munarman dengan tim hukum semuanya hadapi DPR. 3 kali diundang ke DPR, 3 kali kita berdebat, 3 kali kita tolak. Jangan coba-coba ada undang-undang yang mengizinkan minuman keras lagi, nggak boleh. Kecuali kalau undang-undang yang melarang minuman keras, betul? Betul. Jadi DPR memain kucing-kucingan. Ayo sini FPI setuju, kita baca kok. Isinya sama, saudara. Dia cuma mau nertibin. Oh, kalau yang alkoholnya 5% ke bawah boleh dijual di kampung-kampung. Oh, kalau alkoholnya 10-15% boleh dijual di hotel-hotel bintang 3, saudara. Oh, kalau alkoholnya di atas 20% maka boleh dijual di bintang 5, saudara. Dia cuma mau itu aja. Nggak ada pelarangan minuman keras nggak boleh diperjualbelikan, tidak ada. Makanya saya mau tanya, FPI 3 kali diundang, 3 kali nolak, saudara. Bagus tidak? Dukung tidak? Takbir. Makanya FPI dimusuhin. Jadi mereka lihat, oh nggak bisa nih. Nah, supaya maksiat ini bisa merajalela, bubarin aja FPI. Mau ngapain FPI ini dibiarkan? Makanya Front Pembela Islam dibubarkan.
Jadi kami nggak bakal negosiasi soal kemunkaran kemaksiatan, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, maka itu saya setuju tadi apa yang disampaikan Habib Hanif, apa yang disampaikan Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, saudara. Harus ada undang-undang anti miras, anti mino, anti khamr. Nggak boleh ada sedikit pun, saudara, celah yang mengizinkan peredaran minuman keras di Indonesia ini, saudara. Maka itu saya setuju kalau FPI saat ini menuntut Presiden Prabowo untuk membatalkan Kepres nomor 74 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden SBY yang mengizinkan minuman keras, saudara. Minuman keras ini merusak, minuman keras ini membahayakan bangsa dan negara. Minuman keras harus jadi common enemy, musuh bersama. Nggak boleh minuman keras itu dibiarkan. Betul, takbir. Kalau presiden, saudara, nggak mau membatalkan Kepres yang dikeluarkan SBY, setidaknya presiden dorong pemerintah bekerja sama dengan DPR RI buat rancangan undang-undang anti miras. Nanti lihat ulama yang ngoreksi, saudara. Kalau betul-betul rancangan undang-undang anti miras sesuai dengan syariat, maka kita sama-sama akan mendukung. Keluarkan undang-undang anti miras, jangan lagi ditunda, karena mari kita lihat betapa rusak gara-gara minuman keras. Betul, takbir. Tadi udah dibahas kan, bagaimana ada orang kita kira gila ngeprakin orang di jalanan, orang sampai terpelanting dari motor, kita kira gila juga gebugin orang, ternyata mabok, saudara. Begitu juga waktu ada, saudara, lomba sayembara yang baca surat Al-Ikhlas atau baca surat Ad-Duha apa dapat minuman keras, saudara, kan kurang ajar. Ya udah gitu yang bawa acaranya boti lagi, astagfirullahaladzim. Nah, jadi yang begini-begini nggak boleh kita biarkan, saudara. Jadi sekali lagi, saya bukan ceramah nih, lagi cerita. Nah, supaya yang muda-muda tahu perjuangan melawan minuman keras itu nggak gampang, nggak. Dulu anak-anak laskar kami banyak yang diculik, banyak disiksa, ada yang dibunuh, saudara, ada yang dipenjara, mati di penjara gara-gara perang lawan minuman keras, saudara. Nah, karena itu kalau FPI yang baru saat ini mau melanjutkan perang dengan minuman keras, saya akan dukung sepenuhnya.